Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan proses konseling perorangan di mana saya Siti Nurul Fatimah sebagai konselor dan saya Rizka Lanasia Pasa sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan Laras. Iya, Laras. Bu. Baik, Laras, silakan masuk. Iya, terima kasih. Baik, Laras, silakan Iya, duduk. Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Laras? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Kalau boleh tahu tadi Laras kesini sama siapa? Saya sendiri ke sini. Oh, sendiri. Oh, jomblo ya, Laras. Iya. Boleh. Terus Laras kesini lagi nggak ada waktu yang terganggu kan? Enggak sih, Bu. Oke, boleh. Di sini Laras sudah tahu nggak kita mau melakukan apa? Belum. Oh, belum. Iya. Oh, kesini kita akan melakukan namanya proses konseling, di mana konseling ini dilakukan konseling perorangan, di mana konseling perorangan ini terdiri dari atas konselor saya sendiri sebagai konselor, saya Siti, dan Lara sebagai konselingnya. Baik, di sini kita akan melakukan proses yang namanya konseling perorangan, di mana konseling perorangan itu terdiri dari konselor dan konseli, di mana saya sebagai konselornya yaitu Siti dan Lara sebagai konselinya. Di mana di sini kita akan melakukan kegiatan hal untuk membahas masalah atau ada terkait yang Laras alami, dan di sini kita akan memberikan solusi, dan di sini kita juga akan bekerja sama untuk menuntaskan masalah atau apa hal yang dialami oleh Laras. Baik, apakah dengan cara Laras sekarang duduk ini apakah sudah nyaman? Ini gaya tengaman saya ketika berbicara kepada orang. Oke, sudah nyaman ya. Bolehlah kita mulai sekarang ya. Iya, boleh. Oke, baik, boleh. Apa yang Laras rasakan pada saat ini? Jadi gini, Bu, misalnya saya tuh dikasih uang sama orang tua gitu kan. Nah, jadi saya seharusnya kalau orang tua memberikan uang itu kan kita berhemat ya. Misalnya kita anak rantau atau gimana ya gitu. Nah, kita berhemat dengan uang itu. Terus kalau misalnya saya pergi ke pasar atau saya pergi dengan teman-teman saya tuh merasa sesuatu hal barang yang tidak perlu dibeli itu saya beli gitu. Kayak padahal itu tuh tidak ada kegunaannya untuk saya gitu. Terus kalau misalnya padahal uang itu udah saya simpan lah, sudah saya sembunyikan di tempat yang tidak bisa saya ingat gitu karena saya orangnya agak sedikit pelupa juga. Tapi tetap saja gitu, uang tuh selalu habis gitu, uang tuh selalu habis sebelum target yang diberikan oleh orang tua saya gitu. Kalau boleh tahu, sejak kapan Laras merasakan itu Laras boros? Sejak saya masuk kuliah kayaknya, sekitar setahunan lalu lah. Kalau boleh tahu, Laras boros itu kayak ada pengaruh dari lingkungan atau memang dari Laras sendiri gitu? Kalau saya rasa sih kayaknya kedua-duanya ada, dari faktor internal dan eksternal juga. Oh, kalau bisa, apakah faktor boros Laras ini merugikan Laras sendiri? Iya tentu ya, merugikan saya, karena kan kalau misalnya gimana ya, ketika saya baru dikirimkan uang gitu kan, terus saya beli ini itu, ketika sebelum hari target itu uang saya sudah habis, saya ingin membeli yang lain, saya tidak ada pegangan uang lagi gitu. Oh, bagaimana menurut Laras jika kalau memang Laras boros, tidak ada uang lagi, apa yang Laras lakukan? Kalau misalnya seperti makan tidak ada uang itu kan kayaknya sedikit tidak bisa ya, jadi mungkin saya meminjam teman atau ya begitulah, atau pergi ke tempat saudara saya ya. Apakah dengan faktor meminjam uang dengan teman itu Laras merasa Laras itu makin boros, atau bisa mengatur uangnya lagi? Karena kalau misalnya saya meminjam uang teman saya, berarti ketika saya dikirimkan uang lagi, berarti uang saya separuhnya sudah terpotong kan untuk mengganti uang teman saya itu. Jadi saya merasa kayaknya makin boros gitu. Ada nggak kepikiran
kepikiran Laras untuk kayak menabung ataupun menyimpan uang gitu? Saya pernah menabung kan, Bu. Tapi menabung tuh entah kenapa ya, karena kebiasaan boros saya tadi itu. Jadi pas uang saya habis, entah kenapa saya itu langsung mikir, kan aku punya uang tabungan tuh kayaknya bisa diambil gitu. Akhirnya saya ambillah uang tabungan saya. Jadi saya kan kayak berutang juga ke tabungan saya sendiri gitu. Kan Laras tadi udah bilang menabung bisa. Apakah menabung itu ada perasaan yang baru di bagi Laras ketika sudah tidak boros lagi? Ada sih, Bu, karena tabungan itu pasti ada kegunaannya tersendiri lah nanti gitu. Kalau boleh tahu kegunaan apa yang ingin Laras gunakan untuk dari uang yang ditabung itu? Misalnya kalau kita menabung itu pasti kita ada ingin membeli sesuatu tapi dia belum tercapai gitu kan. Jadi kita mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit gitu. Jadi tabungan itu menurut saya agar bisa membeli barang sesuatu yang belum cukup lah dananya untuk saya beli. Seperti membeli HP misalnya atau laptop, yang seperti itulah. Yang uangnya tidak terlalu, bukan tidak terlalu, tapi uangnya yang cukup besar lah nominalnya gitu.